오늘은 여기까지. 오늘은 여기까지. For today. 오늘은 여기까지. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru bangun tidur setelah malam tadi ia bercocok tanam. Bejir. Pria itu harus bergegas pergi dari situ sebelum si cewek terbangun. Pria tersebut bernama Woo-jin. Alasan Woo-jin bergegas pergi karena ia mengalami penyakit tidak manuk akal, yang dimana setelah bangun tidur, Woo-jin akan berubah jadi orang yang berbeda. Jadi wanita, jadi om-om, pokoknya random aja gitu. Penglihatannya kadang buruk, kadang bagus. Begitu pula dengan suara yang menyesuaikan fisik. Setiap pagi, Woo-jin harus mempersiapkan segala hal untuk dirinya yang baru. Woo-jin bekerja sebagai perancang perabot. Tidak cuma merancang saja, Woo-jin juga membuatnya. Dan hal itu ia kerjakan seorang diri. Zaman sekarang tidak perlu mencari pengalaman, karena semuanya bisa belajar dari internet. Satu-satunya orang yang mengenal Woo-jin ialah Seon Baek-ki, bestie Woo-jin sejak dari kecil. Sesekali mereka pergi ke bar untuk menghibur diri, sekaligus mencari cewek. 이름이 뭐예요? 김우진이에요. 우진이요. 김우진이. 우진이에요. 김우진. 여기 자주 와요? 아니요. 친구랑 가끔 와요. 무슨 일 하세요? 개그맨. 혹시 직업은? 공무원이에요. 치과에서. 친구가 하나 있는데 얘가 자고만 일어나면 얼굴이 막 바뀌니까 남자로 일어났다 여자로 일어났다 할아버지로 일어났다가 막 일이 그런 사람이 어딨어요. Yoi, ketika Woo-jin mendapatkan fisik yang ganteng, ia bisa mantap-mantap dengan cewek bar. Tapi besoknya ia akan berubah. Jir, jadi kakek legend dong. Perubahan fisik Woo-jin selalu terjadi setiap harinya setelah ia bangun tidur. Dan Woo-jin selalu membuat video tentang perubahan dirinya. 오늘은 여기까지. 오늘은 여기까지. For today. 오늘은 여기까지. Semua itu bermula di saat Woo-jin memasuki umur 18 tahun. Yang dimana pada saat itu, ia kaget karena dirinya tiba-tiba saja berubah jadi bapak-bapak setelah bangun tidur. Woo-jin menangis kepada ibunya tentang hal aneh yang menimpa dirinya. Beruntung, ibu Woo-jin masih mengenali Woo-jin walaupun fisiknya berubah-ubah. Perlahan-lahan Woo-jin mulai beradaptasi dengan hal yang tidak manuk akal ini. Ia terpaksa harus berhenti sekolah. Walau terkadang Woo-jin insecure melihat teman-teman seangkatannya udah pada kuliah dan punya pacar. Pada suatu hari, di saat Woo-jin fisik emak-emak, ia kedatangan Seon Baek-ki, bestie Woo-jin. Awalnya Seon Baek-ki mengira emak-emak itu adalah ibunya Woo-jin. Namun Seon Baek-ki salah. Ia baru mengetahui tentang fisik Woo-jin yang selalu berganti setiap hari. Seon Baek-ki yang masih belum percaya menanyakan beberapa hal kepada Woo-jin, dimulai dari game yang sering mereka mainkan, tempat yang sering dikunjungi, sampai artis favorit Seon Baek-ki. Tentu saja Woo-jin menjawab semua pertanyaan itu dengan benar. Akhirnya Seon Baek-ki percaya bahwa mama itu ialah Woo-jin. Mereka berdua mulai tertawa. Yoi, seorang sahabat sejati tidak peduli dengan fisik temannya mau kayak gimana. Karena Uchiha Obito pernah mengatakan, orang yang mengabaikan teman lebih buruk daripada sampah. 위부! Tapi, di saat Woo-jin berubah jadi cewek cantik, Seon Baek-ki malah mengajak Woo-jin untuk mantap-mantap. Woo-jin langsung menolak mentah-mentah, sebab walaupun fisiknya cewek, ia adalah seorang pria. 2 tahun kemudian, Woo-jin telah bekerja sebagai perancang sekaligus pembuat perabotan. Seon Baek-ki yang baru datang mengatakan
tentang karya Woo-jin yang ditiru perusahaan lain. Oleh sebab itu, Woo-jin dan Song Baek-ki memutuskan untuk membuat pabrik sendiri, serta menamainya ALX. Woo-jin akan jadi perancang sekaligus pembuat, sementara Song Baek-ki akan jadi penjual. Di hari itu, ketika Woo-jin ingin membeli perlengkapan perabotan di sebuah toko furnitur, ia tiba-tiba saja terpesona melihat karyawan di situ yang bernama Yesua. Semenjak pertemuan pertama itu, setiap harinya Woo-jin selalu datang ke toko Yesua dengan fisik yang berbeda-beda. Tentu saja Yesua yang sebagai karyawan di situ melayani dengan ramah dan sopan. Tapi, ia sama sekali tidak menyadari bahwa orang-orang yang ia layani adalah orang yang sama. Perasaan suka Woo-jin kepada Yesua semakin mendalam. Ia jadi overthinking antara ungkapin perasaan namun ragu dengan fisik yang selalu ganti skin setiap hari. Hari-hari pun terus berganti. Sampai suatu hari, Woo-jin mendapatkan skin cowok ganteng. Oleh karena itu, Woo-jin memanfaatkan fisik itu untuk mendekati Yesua. Seperti biasanya, Woo-jin menyamar jadi pembeli. Kemudian Woo-jin menanyakan, suka makanan bistik atau cobab? Yesua agak kaget mendengarnya. Walaupun begitu, Yesua tetap menjawab dan mengatakan ia lebih suka cobab. Maksud Woo-jin menanyakan itu ialah ingin mengajak Yesua makan bersama. Yesua awalnya menolak karena ia masih belum terlalu mengenal Woo-jin. Akhirnya Woo-jin langsung ke intinya tentang tujuan ia adalah ingin mengajak Yesua makan bersama. Dan juga Woo-jin mengaku bahwa ia bukanlah orang jahat. Oleh sebab itu, Yesua pun setuju. Setelah membeli cobab, Woo-jin membawa Yesua ke pabrik ALX. Yesua mengatakan bosnya sangat suka dengan desain ALX dan berharap bisa mendapatkan produknya. Itulah mengapa Yesua sering mengirim email ke ALX tapi tidak pernah dibalas. Begitu pula dengan Yesua yang juga menyukai karya ALX. Yesua menganggap Woo-jin sebagai karyawan ALX tanpa sadar bahwa yang mempunyai ALX ialah Woo-jin sendiri. Kemudian mereka makan cobab tersebut. Tidak seperti Mimin saat PDKT, mereka berdua ada banyak topik yang untuk dibahas. 걷기엔 좀 멀죠? 진짜 괜찮은데. 아, 차를 가지고 올 걸 그랬나? Setelah sampai di rumah Yesua, mereka saling berpamitan. Ketika akan tidur, mereka berdua chattingan dulu, layaknya orang pacaran. Sementara Woo-jin mempunyai ide agar fisiknya tidak berubah esok hari dengan cara begadang. Woo-jin juga berniat untuk tidak akan tidur selamanya, supaya skin Chogan bisa bertahan. Yesua merasa bahagia saat berada di dekat Woo-jin. Woo-jin juga mengajak Yesua ke suatu tempat untuk mendengarkan musik. Makan cobab seperti kemarin, dan malamnya Woo-jin harus bergadang lagi, walaupun ia sangat mengantuk. Di hari ketiga skin Chogan, Woo-jin mengajak Yesua ke toko ibunya, tapi ia tidak memberitahu Yesua bahwa toko itu milik ibunya. Di sana, mereka berdua membeli cincin pasangan. Setelah itu, Yesua melihat Woo-jin seperti orang yang tidak tidur dalam beberapa hari. Ia menanyakannya. Namun Woo-jin menjawab, ia tidak kenapa-kenapa kok. Woo-jin juga menjanjikan untuk sarapan bersama besok. Sebelum Yesua masuk ke dalam rumah, Woo-jin pun memberikan sebuah ciuman. Yesua curhat dengan kakaknya tentang ia yang sepertinya telah lama mengenal Woo-jin. Yesua sangat nyaman dengan kehadiran Woo-jin. Sementara Woo-jin yang tidak pernah tidur selama 2 malam, tentu saja hal itu membuat matanya sangat mengantuk. Ia tertidur di kereta
dan besoknya terbangun dengan fisik yang telah berubah. Dengan skin bapak-bapak, sangat tidak mungkin untuk bertemu Yiswa. Woo-jin mengirim pesan permintaan maaf ke Yiswa, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk sarapan bersama. Woo-jin tidak ingin kisah cintanya berakhir seperti ini. Demi ayang Yiswa, Woo-jin akan melakukan apapun. Ia membuat sebuah meja, lalu mengirimkan ke toko tempat Yiswa bekerja. Hal tersebut mengartikan bahwa Woo-jin tidak pernah melupakan Yiswa. Pada saat itu, ada beberapa karyawan magang. Yiswa yang sebagai senior bertugas mengawasi karyawan magang itu. Tanpa Yiswa sadari, di antara karyawan magang tersebut ada Woo-jin yang berkamuflase. Pas jam pulang, Woo-jin yang sedang di fisik cewek mengajak Yiswa membicarakan tentang Woo-jin. 기억하세요? 김우진이라고. Woo-jin membawa Yiswa ke rumahnya. Di sana, Yiswa kaget melihat karya-karya Woo-jin. Ia jadi overthinking. Apakah cewek ini pacar Woo-jin, istri Woo-jin, atau hanya sekedar penguntit saja? Akhirnya Woo-jin mengakui bahwa ia adalah Woo-jin yang sedang memakai fisik cewek. Woo-jin mengatakan kepada Yiswa, jika dirinya tertidur, maka Woo-jin akan berubah menjadi orang yang berbeda dengan fisik bermacam-macam. Memang kedengarannya seperti mengada-ngada, tapi cintaku padamu begitu nyata, sahut Woo-jin. Namun, pernyataan yang tidak masuk akal itu sangat sulit diterima oleh Yiswa. Walaupun begitu, Yiswa terus memikirkan Woo-jin. Dalam hati bertanya-tanya, emang ada ya orang yang ganti wajah setiap hari? Bahkan, Yiswa tidak bisa tidur memikirkan tentang Woo-jin. Oleh sebab itu, Yiswa pun mengunjungi rumah Woo-jin kembali. Di sana, ia mendapati Woo-jin yang sedang menggunakan skin fisik cewek Jepang kawaii. Karena Woo-jin memakai skin cewek Jepang, ia hanya bisa mengucapkan bahasa Jepang. Walaupun begitu, Woo-jin masih mengerti dengan bahasa Korea. Di situ, Yiswa memastikan apakah benar Woo-jin menyukainya. Kemudian Woo-jin menjawab, 好きだよ. Yiswa memutuskan untuk menginap di rumah Woo-jin. Ia merindukan wajah Woo-jin yang setelah bangun tidur. Yiswa menanyakan, kenapa harus ia yang disukai Woo-jin? Woo-jin menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, pertama kali Woo-jin melihat Yiswa, ia begitu terpesona oleh kecantikan Yiswa. Tapi bukan karena kecantikan saja. Woo-jin kagum dengan Yiswa yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Itulah yang membuat perasaan suka Woo-jin semakin mendalam. Keesokan harinya, Yiswa terbangun duluan, dan ia melihat secara langsung perubahan fisik Woo-jin. Yiswa kemudian berkeliling, melihat outfit Woo-jin yang begitu banyak, bahkan mengalahkan outfitnya. Begitu pula dengan skincare Woo-jin. Setelah melihat bukti-bukti yang ada, akhirnya Yiswa percaya tentang perubahan fisik Woo-jin yang bermacam-macam. Hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Hari-hari mereka lalui bersama dengan fisik Woo-jin yang ganti skin setiap hari. Om-om gemoy, cowok ganteng, bocil FF. Kebersamaan yang menghangatkan itu tidak lagi membuat Woo-jin merasa kesepian di dunia ini. Woo-jin membuat sebuah kode agar Yiswa bisa mengenalinya dengan cara menggenggam tangan Yiswa. Pada hari itu, Woo-jin mengajak Yiswa ke pabrik ALX. Di sana juga ada Son Baeki. Dan Woo-jin mendapatkan kabar tentang toko furnitur tempat Yiswa bekerja akan mengadakan pesta, serta mereka mengundang orang-orang ALX, yaitu ialah Son Baeki dan Woo-jin. Sialnya, pada hari pesta tersebut, Woo-jin malah mendapatkan skin nenek-nenek. Sangat tidak mungkin untuk pergi ke pesta. Untungnya,
Ia mempunyai ide untuk merubah skin itu dengan cara tidur sebentar. Sementara di pesta, Yiswa menunggu kedatangan Wujin. Bahkan bos Yiswa menanyakan kenapa Yiswa tidak membawa pasangan ke pesta. Tiba-tiba saja, Wujin menggenggam tangan Yiswa, mengartikan bahwa itu Wujin dengan fisik pria dewasa yang ganteng. Setelah cukup lama mengobrol di pesta itu, Wujin dan Yiswa memutuskan untuk pergi agar mereka berdua bisa bermesraan sekaligus bercocok tanam. Wujin akhirnya memperkenalkan ibunya kepada Yiswa. Ketika Wujin sedang melayani pelanggan toko, ibu Wujin mengatakan pasti Yiswa kesulitan berhubungan dengan Wujin. Ibu tidak bisa membantu apa-apa dan hanya bisa berharap hubungan kalian berjalan lancar, saut ibu Wujin. Ketika sedang ngumpul bersama rekan-rekan kerjanya, Yiswa kesulitan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman rekan kerjanya tentang hubungan Yiswa. Di situ, Yiswa terpaksa harus pergi karena ia ada janjian bertemu sama Wujin. Namun Wujin malah menantang Yiswa untuk mencarinya di keramaian. Mood sedang buruk, ditambah perlakuan Wujin seperti ini, tentu saja rasanya sangat menjengkelkan bagi Yiswa. Wujin meminta maaf dengan mengirimi pesan ke Yiswa. Oleh sebab itu, Yiswa datang ke rumah Wujin untuk menenangkan dirinya, serta ia juga menginap. Besoknya, sebelum Wujin bangun, ia pulang duluan. Yiswa sangat mengantuk karena Yiswa mengatakan ia malam tadi tidak bisa tidur. Wujin yang merasa hubungannya dengan Yiswa semakin harmonis, ia berniat menghalalkan Yiswa. Maka dari itu, Wujin membuat cincin untuk melamar Yiswa. Sementara, Yiswa terlihat kelelahan. Ia pun jadi kurang fokus bekerja. Yiswa kemudian meminum obat. Bosnya yang melihat hal tersebut menanyakan apakah Yiswa sakit. Yiswa menjawab dengan mengatakan, "Ya tidak kenapa-kenapa kok." Atau bahasa Koreanya, "Kencana yo." Tapi terlihat Yiswa seperti menyembunyikan sesuatu. Wujin pun akhirnya menyatakan bahwa ia ingin hubungan ini masuk ke jenjang serius, yaitu menikah. Tapi Yiswa sama sekali tidak menjawab. Di mobil, Yiswa menjelaskan, pernikahan itu bukan tentang kita berdua saja, tapi menyangkut keluarga dan orang-orang sekitar. Dengan fisik Wujin yang selalu berganti setiap hari, bagaimana cara Yiswa memperkenalkannya ke keluarga dan juga orang-orang sekitar? Bukan berarti Yiswa menolak. Ia sebenarnya ingin menikah dengan Wujin. Namun karena hal tersebutlah yang membuat Yiswa jadi overthinking. Wujin yang mendengarnya, ia tidak marah kepada Yiswa, tapi ia marah terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba saja, Yiswa merasa pusing dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Wujin baru mengetahui penyebab Yiswa hilang kesadaran dikarenakan ia terlalu banyak mengkonsumsi obat penenang. Ternyata, dalam beberapa hari terakhir, Yiswa mengalami beban pikiran yang cukup berat tentang hubungannya bersama Wujin. Apakah orang yang menggenggam tangannya beneran Wujin atau tidak? Dan juga, gimana dengan hubungannya ke depan? Yiswa sering tidak bisa tidur memikirkan itu. Karena itulah ia mengkonsumsi obat penenang. Wujin yang telat mengetahuinya, ia kecewa dengan dirinya sendiri. Wujin menemui ibunya. Di sana, ibu Wujin mengatakan bahwa Wujin sama dengan ayahnya, yang juga baru berubah jadi orang lain. Hal tersebut membuat ibunya kesulitan. Karena itulah ayah Wujin menghilang dan hanya meninggalkan uang beserta surat. Hari-hari Wujin memikirkan hubungannya dengan Yiswa. Apa tindakan yang harus ia ambil?
Pada saat itu, Woo-jin menemui Yiswa. Ia memperlihatkan kursi yang akan dihadiahkan untuk Yiswa. Tentu saja Yiswa sangat menyukai kursi itu. Kemudian di perjalanan, Woo-jin menyuruh Yiswa untuk berhenti mengkonsumsi obat penenang. Tidak cuma itu, Woo-jin juga ingin putus dengan Yiswa. Hal tersebut ia lakukan supaya Yiswa tidak terbebani lagi berhubungan dengannya. Walaupun begitu, Yiswa juga bersedih dan ia meminta ke diri sendiri agar hatinya bisa kuat. Ketika kursi untuk Yiswa dikirim, Yiswa menangis di pelukan kakaknya karena teringat semua kenangan bersama Woo-jin. Perlahan-lahan Yiswa mulai berusaha untuk melupakan semua tentang Woo-jin. Dan juga sekarang Yiswa bisa tidur tanpa bantuan obat. 8 bulan pun telah berlalu. Pada saat itu, Yiswa bertugas mengurus masalah bisnis dengan ALX. Di pabrik ALX itu, Yiswa hanya bertemu dengan Sun Baeki. Ia tidak melihat Woo-jin di situ. Sampai akhirnya, Yiswa mengetahui ternyata setelah putus, Woo-jin pergi ke Eropa. Di rumah, Yiswa menanyakan, apa yang ayah lakukan jika ibu ada di sini? Ayah Yiswa menjawab, jika ibumu ada di sini, tentu saja ayah akan menua bersama. Besoknya di tempat kerja, tiba-tiba saja Yiswa teringat kembali dengan Woo-jin karena mendengar sebuah lagu yang pernah mereka dengar bersama. Sementara Woo-jin yang di Eropa, tepatnya di sebuah negara bernama Ceko, sendirian, gamon, kesepian, tidak dikenal, itulah yang dialami oleh Woo-jin. Sampai suatu ketika, Woo-jin dikagetkan oleh kedatangan Yiswa yang mencarinya. Namun Woo-jin berkamuflase sebagai orang lain yang tidak kenal dengan nama Woo-jin. Agar bisa masuk ke dalam, Yiswa mengatakan bahwa ia dari toko furnitur Korea yang ingin membeli perabotan. Yoi, Yiswa bisa mengenali Woo-jin dari karya-karyanya. Ia pun langsung menggenggam tangan Woo-jin sambil mengatakan, daripada hal lain, lebih menderita Yiswa ketika kehilangan Woo-jin. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka berdua kembali bersama lagi. Yiswa telah mempertimbangkan untuk menikah dengan Woo-jin tanpa mempedulikan hal lainnya. Ia hanya ingin hidup bersama Woo-jin. Kemudian Woo-jin memasangkan cincin ke jari Yiswa. Tentu saja Yiswa tidak keberatan menikah dengan Woo-jin karena ia bisa mendapatkan berbagai macam rasa setiap hari. Vanilla, blueberry, cappuccino, bahkan alpukat. Film ini pun tamat.